Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru ya dari BKN untuk pelamar P1, P2, P3, P4 perihal usulan formasi P3K 2024. Ini tentunya menjadi info yang sangat penting bagi P1, P2, P3, P4 ya, yang belum lulus ya menjadi ASN P3K di tahun lalu. Nah, ini tentunya menjadi salah satu penentu ya terkait dengan usulan formasi di P3K 2024. Ini resmi ya dari BKN. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Langsung saja teman-teman ya, kita to the point saja ke informasinya. Ini ada informasi terbaru ya dari BKN, yang mana kalau kita perhatikan usulan formasi untuk CPNS dan P3K 2024 diperpanjang lagi. BKN menjelaskan alasannya. Nah, di sini ada info penting dari BKN ya. Kenapa usulan formasi dari daerah untuk formasi CPNS dan P3K diperpanjang lagi? Kira-kira apa yang menjadi alasannya? Nah, yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara CASN 2024 itu kembali memperpanjang jadwal pengusulan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024. Artinya apa teman-teman sekalian? Artinya ada kesempatan lebih yang diberikan oleh Panselnas kepada daerah untuk kembali mengajukan usulan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024. Sekaligus ini menjadi kabar baik sih ya. Jadi daerah itu bisa lebih leluasa untuk mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan ASN di daerahnya. Nah, yang mana kalau kita perhatikan seharusnya jadwal pengajuan usulan formasi P3K 2024 dan CPNS 2024 sudah ditutup pada 9 Februari 2023, tetapi kemudian BKN kembali melakukan perpanjangan waktu lagi. Artinya apa teman-teman ya? Artinya karena BKN melakukan perpanjangan waktu lagi, berarti ini sepertinya terkait dengan masih banyak daerah yang mengusulkan formasi, sepertinya masih sedikit teman-teman ya, sehingga perlu diberikan waktu lagi agar pemerintah daerah itu bisa mengusulkan formasi semaksimal mungkin, khususnya di P3K 2024 dan CPNS 2024. Oke, awalnya di sini dikatakan setiap pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan daerah diberikan tenggat waktu hingga 31 Januari 2024. Namun, Panselnas CASN 2024 memperpanjang masa pengusulan hingga 9 Februari 2024 teman-teman ya. Nah, hingga 9 Februari 2024. Dan hari ini Panselnas melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN kembali memberikan perpanjangan waktu kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan usulan kebutuhan ASN dalam rekrutmen CASN 2024 paling lambat 16 Februari ya. 16 Februari 2024. Jadi untuk perpanjangan waktu usulan kebutuhan ASN dalam rekrutmen CASN 2024 teman-teman, itu batas waktu terbarunya adalah tanggal 16 Februari 2024, yang mana ini menjadi perpanjangan waktu kedua kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan usulan kebutuhan ASN. Seperti itu ya. Yang mana informasi dari PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Bapak Nanang Subandi itu menjelaskan bahwa perpanjangan waktu
waktu usulan ini sudah disampaikan kepada seluruh PPK instansi lewat surat BKN nomor 967 BBP 0101 SDD 2024 per tanggal 7 Februari 2024 yang lalu ya. Jadi memang sudah ada surat edaran resminya teman-teman ya, dan itu sejak tanggal 7 Februari 2024 yang lalu ke seluruh PPK instansi. Seperti itu kira-kira. Yang mana kalau kita perhatikan sejak penyederhanaan layanan manajemen ASN digalakkan pada 2022 lalu, BKN sudah menyediakan layanan proses usulan hingga verifikasi validasi kebutuhan ASN ke dalam proses digital, yakni melalui Sistem Informasi ASN atau SIA-ASN teman-teman ya. Nah, jadi itu verifikasi validasi kebutuhan ASN itu diproses secara digital, itu melalui aplikasi teman-teman, namanya adalah Sistem Informasi ASN atau SIA-ASN ya. Tujuannya untuk mengetahui jumlah dan jenis jabatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan organisasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, terang Nanang Subandi dalam siaran persnya teman-teman ya. Tapi ini diperpanjang lagi ya teman-teman sampai tanggal 16 Februari. Jadi ada kesempatan lagi dari instansi untuk memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Panselnas. Dia menerangkan digitalisasi layanan ini bertujuan agar perencanaan kebutuhan pegawai ASN diproses secara terintegrasi antara BKN dengan seluruh instansi pemerintah teman-teman ya, dengan seluruh instansi pemerintah. Usulan peta jabatan dan informasi jabatan yang telah disampaikan melalui SIA-ASN layanan perencanaan jelas Nanang selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh BKN sebagai acuan usulan rincian formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024 ya. Oleh karena itu teman-teman ya, Nanang mengingatkan agar PPK instansi pusat dan daerah yang sampai saat ini belum menyampaikan usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui aplikasi SIA-ASN agar mengoptimalkan perpanjangan waktu usulan ini dengan semaksimal mungkin dan menyampaikannya paling lambat Jumat teman-teman ya, 16 Februari 2024. Masih ada waktu 4 hari lagi, mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin agar yang belum mengajukan usulan kebutuhan formasi CPNS dan P3K 2024 bisa segera mengusulkan. Pungkas Nanang Subandi. Tahun ini pemerintah mengalokasikan formasi CASN 2024 itu sekitar 2,3 juta teman-teman, yang mana jumlah formasi disiapkan tersebut dialokasikan untuk 1,6 juta lebih PPK dan 600.000 lebih CPNS. Usulan formasi P3K 2024 maupun CPNS 2024 terbuka untuk pusat dan daerah. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.